Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni warzuqni ilman yanfa'uni. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada sore atau malam hari ini Allah taala masih berkenan melimpahkan berbagai macam nikmat dan rahmat-Nya kepada kita semuanya. Kita bisa melaksanakan ibadah salat maghrib yang alhamdulillah bisa kita laksanakan dengan berjamaah dan kita lanjutkan dengan kajian ini. Salawat dan salam tidak lupa semoga tercurah atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang semoga terlimpah pula kepada seluruh keluarganya dan semua umatnya yang senantiasa istiqomah dengan dinullah ini sampai hari kiamat kelak. Ibu bapak sekalian, para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan kembali kajian kita. Pada pertemuan yang telah lalu kita masih pada bab yang kedua terkait persoalan sucinya tempat air yang dibuat dari kulit bangkai yang disamak. Jadi kemarin kita sampaikan bahwa jika ada bangkai binatang, maka kulitnya bisa dimanfaatkan, dan kulit itu menjadi suci jika kulit itu disamak. Jadi ada bangkai, kemudian diambil kulitnya, dikuliti, bahasa Jawanya dikeleti, dikeleti, disamak. Disamak itu dibersihkan kulit itu dari daging-daging basah yang menempel. Karena daging bangkai hukumnya haram dan najis. Maka kemudian daging-daging, bahasa Jawanya tetelan begitu, yang ada pada kulit itu dibersihkan, kotoran-kotorannya dibersihkan, daging-daging yang menempel dibersihkan. Maka kemudian kulit bangkai binatang itu jika diambil, dikuliti, dibersihkan, disamak, maka kulit itu menjadi suci dan bisa dimanfaatkan. Kaitannya ini masih kaitan terkait persoalan suci dan najis. Maka kulit itu hukumnya suci bila digunakan untuk apapun. Digunakan menjadi bahan pakaian, menjadi bahan sepatu, menjadi bahan sandal, menjadi bahan tas. Sekarang banyak tas yang terbuat dari kulit. Dibuat untuk apapun. Bahkan ketika kulit bangkai binatang yang disamak itu seandainya digunakan untuk menjadi wadah sebagai tempat untuk menampung air, maka airnya tetap suci karena kulit itu hukumnya adalah suci. Kulit bangkai binatang yang disamak
suci dan bisa dimanfaatkan. Kalimatnya dimanfaatkan, bukan dimakan. Ya. Jadi dimanfaatkan dan dimakan itu berbeda, ya. Karena orang Indonesia ini kan luar biasa, ya. Apapun bisa dimakan, apapun bisa dimakan. Pohon bambu muda juga bisa dimakan. Sehingga ada nama makanan, ada ganjel, ril dan sebagainya. Jadi apapun bisa dimakan. Kalau kemudian kulit binatang atau kulit bangkai binatang ini kemudian dikuliti, kemudian dibersihkan, sudah suci kulit itu jika dimanfaatkan dengan dikonsumsi, misalnya dibikin opak atau kerupuk kulit misalnya, hukumnya tidak halal. Karena ketika ada seorang sahabat, tatkala Nabi melihat ada bangkai binatang, Nabi mengatakan, kenapa tidak kamu ambil kulitnya, lalu kamu samak hingga bersih dan kamu bisa memanfaatkannya. Sahabat ada yang tanya, ya Rasulullah, bukankah ini bangkai ya Rasulullah? Ini kan bangkai. Bagaimana kita bisa memanfaatkan seperti kata engkau ya Rasulullah? Nabi menjawab dengan kalimat yang tegas. Kalimatnya ini ya ada di tulisan ini. Fa innama haruma aqluha. Sesungguhnya yang diharamkan dari bangkai ini termasuk kulitnya, yang diharamkan adalah mengkonsumsinya, memakannya. Tapi jika mengambil kulitnya dan dimanfaatkan, bukan untuk dimakan, maka kulit itu sah, suci dan bisa dimanfaatkan. Kemarin kita sampaikan bahwa kulit yang dimaksud kulit binatang itu adalah, sepakat para ulama mengatakan, bangkai binatang yang binatang itu halal dagingnya jika disembelih sewaktu ia hidup. Dengan kata lain, bangkai binatang yang binatang itu halal untuk dimakan. Tentunya ya disembelih. Adapun bangkai binatang yang tidak halal untuk dimakan, yang syariat menjelaskan bahwa ketika binatang itu masih hidup, maka binatang itu tidak halal untuk dimakan, maka bangkai atau kulitnya tidak boleh dimanfaatkan. Sekalipun bangkai itu bangkai binatang yang haram dimakan dan zatnya suci. Ya, saya ulangi, sekalipun bangkai binatang yang binatang itu haram dimakan sekalipun ia suci. Contoh, ada binatang yang halal dimakan tapi suci, seperti apa? Kucing. Kucing itu tidak najis, ya, bahkan air liurnya pun juga tidak najis. Dan Nabi ketika ditanya, Rasulullah, bagaimana dengan kucing? Karena nanti kucing itu termasuk binatang yang suka berkeliaran. Bahasa Jawanya hewan yang suka gelibet. Maka kucing itu tidak najis. Tapi sekalipun tidak najis karena tidak halal untuk dimakan, maka jika ada kucing meninggal, ada kucing mati, kemudian diambil kulitnya, maka kulitnya tetap tidak bisa dimanfaatkan karena berasal dari binatang yang tidak halal untuk dimakan. Ini kesimpulan dari kemarin yang kita bahas. Baik, ibu bapak para jamaah rahimakumullah, kita lanjutkan pada bab yang selanjutnya. Bab yang selanjutnya adalah ya, penulis kitab ini ya, menulis tentang bab yang menjelaskan tentang istinja, ya, tentang qadha'il hajah wa adabuha, tentang qadha'il hajah. Qadha'ul hajah itu, qadha' itu artinya menyelesaikan, hajah itu yang menjadi keperluannya, menunaikan sesuatu yang bisa menyelesaikan keperluannya. Ini majas, kata kerja kias. Aslinya qadha'ul hajah itu adalah buang hajat, qadha'il hajah,
Itu bahasa Indonesia yang paling masyhur populer adalah buang hajat. Baik buang hajat kecil maupun buang hajat besar. Yang sering disingkat ada BAB dan buang air kecil. Kalau buang air besar BAB. Kalau buang air kecil BAK. Bukan BAK, tapi sering langsung mau kencing gitu. Kalau buang air besar itu kan agak saru kalau mengatakan kalimat dengan jelas, tapi mau BAB misalnya. Wa fihi iddatu masail. Masalah qadil hajah ini, ya, qadil hajah dan adab-adabnya ini ada beberapa masalah yang akan dibahas dalam kitab ini. Al-mas'alatul ula, permasalahan yang pertama adalah al-istinja'u wal istijmaru wa qiyamu ahaduhuma maqamal akhari. Yang pertama adalah bab yang menjelaskan tentang istinja. Istinja dalam fikih itu ada istinja dan ada istijmar. Ada istinja, ada istijmar. Wa qiyamu ahadihima maqamal akhari. Dan bahwasanya antara istinja dan istijmar ini, istinja dan istimar ini melakukan salah satu di antara keduanya berarti telah mencukupi atas yang lain. Bukan dilakukan secara bertingkat, bukan. Tapi antara istinja dan istijmar, ketika melakukan salah satu di antara keduanya, maka sudah mencukupi di antara keduanya, istinja dan istijmar. Apa istinja itu? Al-istinja'u izalatul khariji minas sabilaini bil ma. Yang dinamakan istinja itu adalah menghilangkan khariji, menghilangkan apa-apa yang keluar. Apa-apa yang keluar minas sabilaini, dari dua jalan, baik jalan depan maupun jalan belakang, bil ma'i, dengan air. Jadi istinja itu bahasa Indonesianya cebok. Kalau bahasa Jawanya apa? Ya, cebok itu bahasa Luku. Ya. Kalau bahasa halusnya apa? Cawe. Ya, ada cawe, ada cebok, ada cebok. Itu istinja. Istinja itu menghilangkan apa yang keluar dari dua jalan. Kalimatnya apa yang keluar, berarti semuanya. Semua yang keluar dari dua jalan ini bil ma'i, dengan menggunakan air. Biasanya para ulama ya lebih mengkhususkan bahwa istinja itu adalah apa yang keluar dari dua jalan, baik berupa benda cair atau benda padat atau gel. Gel itu antara cair dan padat, benda-benda kental. Maka ketika ada sesuatu yang keluar dari dua jalan ini, ya, kotoran berupa air, benda cair, benda padat, apapun yang keluar, ketika membersihkannya itu dengan menggunakan air, dalam ilmu fikih disebut istinja atau cebok bahasa kita. Wal istijmaru, dan yang dinamakan istijmar adalah maskuhu bitahirin mubahin mungkin kal hijarati wa nahbihi. Sedangkan yang dinamakan istijmar ini adalah maskuhu, mengusapnya. Kalau istinja membersihkan apa yang keluar dari dua jalan dengan menggunakan air. Kalau istijmar itu menghilangkan apa yang keluar dari dua jalan itu dengan apa? Maskuhu, dengan cara mengusapnya, diusap. Bukan pakai air tapi diusap. Ditohirin, dengan sesuatu yang suci. Mubahin, dan sesuatu yang mubah.
Kata-kata mubah ini karena ada sesuatu yang suci tapi tidak mubah untuk digunakan, tidak boleh digunakan. Contohnya apa? Seperti barang-barang yang hurmat, barang-barang yang memiliki nilai, memiliki kehormatan, maka tidak diperkenankan. Sekalipun seseorang itu ya buang air lalu diusap istijmar. Istijmar itu saya hanya menemukan di bahasa Jawa, peper. Kalau bahasa Indonesia peper itu kenapa? Antara yang meresau adanya bahasa Jawa itu peper itu ya. Jadi kalau istijmar itu peper dengan menggunakan sesuatu yang suci yang mubah, ya suci mubah mungkin dan bisa membersihkan. Tapi para ulama memberikan catatan ada beberapa benda yang sekalipun itu suci mubah dan bisa membersihkan, tapi tidak layak untuk digunakan. Seperti apa? Kotoran hewan. Kotoran hewan. Hewan yang halal dimakan itu kotorannya, di pendapat yang paling rajih adalah tidak najis. Sekalipun kotoran hewan yang zatnya tidak najis, maka tidak boleh digunakan untuk istijmar. Atau yang kedua misalnya ya benda-benda najis jelas tidak diperbolehkan. Atau yang ketiga misalnya tulang, ya tulang itu juga tidak diperkenankan. Ya peper pakai tulang. Ada balung sapi yang giginya besar-besar itu kemudian dipakai untuk peper misalnya, nah hati-hati kecapek nanti. Itu tulang tidak boleh karena dalam satu riwayat itu makanan bagi para jin kata Nabi. Allah alam ya seperti apa realitasnya tidak tahu, tetapi yang jelas itulah sabda Nabi sehingga para ulama tidak membolehkannya. Atau yang ketiga misalnya berbentuk makanan ini juga tidak boleh. Ya peper dengan menggunakan makanan. Ada di antara bapak-bapak atau mas-mas ini yang kebetulan juragan roti misalnya kan. Kemudian mau dropping ya, dari sini ke daerah Wadah Selintang sana, daerah Wonosobo. Kebetulan ya karena tempatnya itu melewati tanah-tanah yang tandus, kebelet mau pipis. Kemudian apa? Kemudian ya berhenti di pinggir jalan, cari tempat yang tersembunyi, kemudian bawa roti satu resep. Kemudian peper menggunakan roti, ini juga tidak boleh karena makanan, ya, tidak diperkenankan. Atau hurmah, sesuatu yang bernilai. Contoh misalnya uang kertas. Ada di antara bapak ibu yang kebetulan uangnya banyak, kemudian kebelet pipis. Ya, cari tempat tersembunyi terus mengeluarkan dompet, mengeluarkan lembaran uang 100.000 15 lembar untuk peper misalnya ini. Jadi kalau kita menemani itu dompet ini bukan ibu. Ada dompet 5 bu, ada dompet 5 yang jelas tidak boleh. Sekaya apapun karena apa punya nilai ya. Karena punya nilai punya atau kertas-kertas yang di situ ada tulisan-tulisan, ya tulisan-tulisan keagamaan misalnya, ada tulisan di situ kertas, ya ada tertulis misalnya bab tentang akhlak seorang mukmin misalnya, cetok tulisannya seperti itu. Yang pertama misalnya berbakti pada kedua orang tua, yang kedua menghormati yang lebih tua, gawe peper. Nah ini juga tidak layak karena ada hormat, ada kehormatan. Sebagian ulama mengatakan demikian. Sekalipun kalau dalam kitab Al-Muyassar ini hanya dikatakan apa? Istijmar itu adalah mengusap, ya, mengusap jalan yang dilewati oleh kotoran yang keluar dari dua jalan itu dengan cara mengusapnya. Mengusap dengan benda yang tohir, yang suci, mubahin yang mubah, munqin yang bisa membersihkan.
Berarti tiga kategori saling melengkapi, suci, mubah, tapi tidak membersihkan juga tidak diperbolehkan. Membersihkan ya sangat bersih, mubah juga, tapi tidak suci juga tidak diperkenankan. Kal hijarati wa nahwihi, seperti dengan menggunakan hijarah, menggunakan bebatuan, batu-batu kecil, wa nahwihi dan lain sebagainya. Jadi itu perbedaan antara istinja dan istijmar. Kemudian begini, wa yujzi'u ahaduhuma 'anil akhari. Kata-kata ini yang barangkali di antara kita belum banyak memahami. Wa yujzi'u, dan telah mencukupi, ahaduhuma, dengan menggunakan salah satu di antara keduanya. Jika di antara kita misalnya buang air kecil, buang air besar, kemudian di antara kita misalnya mengambil dengan salah satunya hanya peper saja tanpa menggunakan air, ya, maka ini cukup. Yujzi'u ahaduhuma 'anil akhari, salah satu di antara keduanya telah mencukupi. Menggunakan selain air itu bukan pilihan atau bukan dilakukan setelah tiadanya air, bukan. Itu tidak tepat. Tidak tepat. Ada kalimat kena peper nek ora ono banyu. Ini bukan kalimat yang betul. Kalimat betul itu sekalipun ada air boleh kita itu kemudian kita istijmar. Sekalipun ada air boleh istijmar dengan menggunakan apapun, dan itu mencukupi. Jadi istijmar itu tidak seperti tayamum, ya, tidak seperti tayamum. Ini yang mungkin yang perlu kita ketahui bersama. Kalau tayamum itu dibolehkannya tayamum manakala tidak ada air. Ini tidak bisa diterapkan pada istijmar, pada peper. Tidak benar jika ada anggapan boleh istijmar, boleh peper kalau tidak ada air, bukan. Tetapi ketika ada air, kemudian kita ambil opsi memakai apa? Memakai selain air, diusap dengan, misalnya sekarang yang paling tren itu menggunakan apa? Tisu, ya, menggunakan tisu. Sekalipun tidak semua orang bisa, ya, tidak semua orang bisa. Saya ada pengalaman ajak jamaah haji di pesawat, ya, mau pipis, keluar masuk sampai lebih dari 3 kali. Tak lihat kok kayak panik, keluar masuk lagi. Saya tanya, terus pundi kok tidak jadi masuk? Gimana jadi masuk? Tadi BAB, tadi seni, iki Ustaz. Aku boten sinos, boten enten toyo, gitu. Karena bayangan itu hanya dengan air saja. Saya sampaikan, ngomlebet niku enten tisu. Carane mendhet dingotenke ceneng kapet krek, nek empun gunake guanting tempat mrene niku. Mendhet malih krek 3 kali jika dirasa cukup. Artinya apa? Sekalipun ada air, maka kita menggunakan selain air untuk mensucikannya atau istijmar ini cukup. Sehingga bahasa yang perlu diluruskan itu adalah tadi boleh peper kalau tidak ada air. Ini tidak tepat, karena salah satu di antara kedua itu mencukupi dari yang lain. Lithubuti dzalika 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana ini telah ditetapkan berdasarkan dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu, dari Anas bin Malik semoga Allah meridhoinya, ia mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yadkhulul khala'a. Dulu Nabi pernah masuk ke dalam khala pakai kho, ya. Khala itu secara literal maknanya tempat yang tersembunyi, ya. Khala itu tempat yang tersembunyi. Maka ketika orang berkhulwah itu ada sedang menyendiri. Khala itu tempat yang tersembunyi. Khala. Maka ibu-ibu kalau bulan Ramadan buat kolak jangan difasek-fasekkan, jadi salah, ya.
Buat apa ibu? Ini saya sedang buat kolak. Nah, malah nggak BBC itu. Ya, inginnya fase, jadi malah salah. Seperti di kampung-kampung itu kan sering ada kita ya lucu, tapi nggak apa-apa karena udah tahu. Seperti kata-kata wonten pangarsanipun Bobo Kiai Al Mukarrom, mesti kan Al Mukarrom. Saking fasanya apa? Al Muharrom, malah diharomkan. Itulah karena ketidaktahuannya. Jadi disebutkan oleh Anas bin Malik, karena Nabi SAW yadkhulul khala'a, bahwa Nabi itu pernah suatu ketika masuk khala, tempat untuk buang hajat. Fa ahmilu ana wa ghulamun nahwi. Lalu saya, kata Anas, saya dan anak yang seusia saya, Anas waktu itu masih kecil. Dan Anas itu melayani Nabi tidak kurang dari 10 tahun menjadi pelayan Nabi. Maka Anas bin Malik termasuk salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis di samping Aisyah, Abu Hurairah dan juga sahabat yang lain. Ketika Nabi masuk hendak buang air, maka kata Anas, saya dan anak yang ada seusia saya membawakan idawatun min ma'in, membawa air 1 idawah. Idawah itu semacam kantong air yang terbuat dari kulit. Itu idawah. Jadi idawah itu kantong air yang terbuat dari kulit. Jadi hanya ada beberapa bentuk, ada yang dijahit kanan kiri ya. Jadi ya kayak model-model orang zaman dulu itu. Ya, tempat airnya dari kulit. Kata Anas, maka saya membawakan, saya dan anak kecil seusia saya membawakan air 1 idawah, 1 kantong yang terbuat dari kulit, wa anazatan, dan membawakan anazah. Anazah itu apa? Tombak pendek. Tombak tapi pendek. Untuk apa? Dulu pada zaman Nabi itu tidak seperti zaman sekarang. Jadi belum banyak yang namanya mirhab atau toilet, itu belum banyak. Maka salah satu solusinya kalau mau buang hajat itu pergi ke tempat yang jauh sehingga tersembunyi. Kalau tidak seperti itu, maka menancapkan beberapa kayu begitu, kemudian meletakkan kain, kemudian untuk aling-aling buang hajat. Karena memang tidak seperti sekarang. Jadi masih pada pasir yang luas. Kemudian ketika mau buang hajat, kalau tidak pergi sejauh-jauhnya, pokoknya pergi, kemudian dengan tombak, dengan tongkat ditancapkan, kemudian kainnya dipakai untuk apa? Ya kayak toiletnya di daerah-daerah gempa, itu kan hanya kayu kemudian dikerudungi bagor, kan begitu ya, kurang lebih seperti itu. Saya dan anak seusia saya membawakan 1 kantong air yang terbuat dari kulit, kantongnya itu, dan membawakan tombak pendek. Fayastanji bil ma'i, maka ketika itu Nabi pun beristinja dengan menggunakan air. Lalu Nabi beristinja dengan menggunakan air. Faedah hadis ini banyak. Kalau saya buka di kitab Taisiril Alam, Syarat Umdatul Ahkam, ketika membahas hadis ini memberikan banyak faedah. Pertama, tentang disyariatkannya istinja. Karena salah satu di antara penyebab siksa kubur itu adalah seseorang yang tidak menutupi dirinya ketika buang air. Tidak menutup. Kalimat menutup itu ada 2 kemungkinan. Kemungkinan pertama, tidak menutupi dirinya ketika buang air. Jadi kencing itu badannya masih jelegir kelihatan ya. Seperti yang sering kita lihat di jalan raya itu kan sering ada ya, ada kendaraan berhenti, saya akan nyebut kendaraan, pokoknya kendaraan ya. Ada yang sering mengatakan truk, enggak, itu nanti justifikasi sopir truknya marah.
kendaraan berdiri di pinggir jalan, kemudian pintunya dibuka sedikit hanya untuk menutupi daerah pokoknya, kemudian dia keracak, gundule kelihatan, awaki kelihatan, kakinya kelihatan, tidak menutupi dirinya. Yang kedua, kalimat tidak menutup ini adalah tidak memutus kencingnya dengan istinja atau istijmar. Ini penyebab siksa kubur. Rasulullah SAW mengatakan ada orang yang disiksa itu tidak selalu karena dosa besar, tetapi diantaranya yang paling banyak itu adalah karena tidak menutup, tidak memutus ketika dia kencing dengan istinja atau istijmar. Maka hadis ini menjelaskan tentang pentingnya istijmar. Yang kedua, hadis ini menjelaskan tentang apa? Istijmar, istinja itu salah satunya dengan menggunakan air. Ya, ini yang dinamakan istinja, bukan istijmar. Dan yang ketiga, hadis ini menjadi dalil bahwa ketika seseorang hendak buang hajat, baik ya BAB maupun kencing, etikanya adalah sebelum dia melakukan buang hajat itu, ia sudah mempersiapkan alat untuk istinja atau istijmar. Jadi ketika mau masuk ke kamar mandi itu pastikan airnya ada. Kalau mau menggunakan air, atau kalau tidak menggunakan air sudah sangu tisu, sangu apa, pastikan ketika hendak buang hajat itu sudah ada, sudah tersedia, ya, yaitu bara yang akan digunakan untuk istinja maupun istijmar. Tidak mudah zaman dulu. Ya, orang zaman dulu itu seperti di kampung saya itu istinja buang airnya itu di sungai kering, pengareng, ya, sungai kering. Istinjanya di sungai kering atau di kebun pancian, dangkel pring. Nanti istinjanya di rumah. Jadi dewer-dewer dari sungai sampai rumah itu. Mestinya tidak demikian. Ketika buang air itu pastikan air atau yang digunakan untuk istijmar itu betul-betul ada. Jangan sampai terjadi masuk kamar mandi, buang hajat, selesai ketika mau istinja keran airnya mati. Begitu dialirkan mati. Artinya apa? Gerak-geruk minta tolong pada yang lain. Kenapa? Airnya tidak ada. Mestinya tidak demikian. Karena seperti ini kata Anas begitu. Ketika Nabi buang hajat, maka kami mempersiapkan ada anazah, ada adawah, dan ketika itu Nabi beristinja dengan menggunakan air. Kemudian wa an Aisyah radhiyallahu anha, dan dari Aisyah semoga Allah meridhai kepadanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, idza dhahaba ahadukum ilal ghaiti falyastatib bi thalathati ahjarin fa innaha tujzi'u anhu. Kata Nabi, jika kalian pergi ilal ghaib, jika salah satu di antara kalian pergi hendak ghaib, menunaikan hajat buang air besar, fal yastatib, maka bersihkanlah. Yastatib, ya, maka kalau dalam kitab-kitab fikih itu ada yang menulis dengan bab qadha'il hajat, ada yang menyebut dengan bab al-istitobah. Ya, itu sama. Di beberapa kitab fikih itu ada qadha'il hajat, ada istinja, ada istitobah. Istitobah itu kalau di bahasa Jawa maknanya becik, ya, artinya ya membersihkan diri dari buang hajat itu. Kata Nabi, jika kalian salah seorang di antara kalian pergi ke tempat buang hajat, maka bersihkanlah, istinjalah, ceboklah, atau ya peperlah, gitu ya. Istijmarlah bithalasati ahjarin, dengan menggunakan 3
batunya batu kecil, batu besar pripun gunaki iso ya. Hajar itu kan batu-batuan kecil, satu kepalan tangan atau kurang lebihnya seperti itu ya. Teknisnya diusap, memang diusap, bukan ditutul-tutul, diusap. Karena mengusap itu lebih bersih, maka menggunakan tadi dengan sesuatu yang suci, yang mubah ya, yang boleh dan membersihkan. Maka kata Nabi begitu, maka adalah ia membersihkannya dengan 3 batu. Fa innaha tujzi'u anhu, karena itu sudah mencukupi darinya. Kalimat sudah mencukupi itu berarti menggunakan batu ini bukan alternatif ketika tidak ada air. Jadi kalimat ya dengan batu itu telah mencukupi. Ini bukan kemudian ini alternatif lain ketika buang hajat tidak ada air. Tetapi menggunakan batu atau selainnya itu menjadi boleh dan sah sekalipun ada air. Kemudian pengarang kitab ini ya kemudian mengatakan wal jam'u bainahuma afdalu, dan menggabungkan keduanya ini lebih utama. Menggabungkan keduanya lebih utama. Sekalipun kalimat ini pun menuai beberapa kontradiksi di antara para ulama. Karena sebenarnya tidak ada harus menggabungkan. Karena sebenarnya salah satu di antara keduanya telah cukup. Ketika kemudian menggunakan keduanya boleh, sehingga bukan berarti lebih utama. Karena bagaimanapun yang dikenal amalan ahlul Madinah, seperti Imam Malik katakan, yang lebih utama itu bukan menggabungkan, tapi menggunakan air jika air ada. Ini kalau zaman Nabi disebutkan Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala mencintai penduduk Kuba. Salah satu di antara yang menyebabkan penduduk Kuba ini dicintai oleh Allah Ta'ala, disukai oleh Nabi, itu adalah kebiasaan mereka jika buang hajat, kebiasaannya itu istinja dengan air, bukan istinjmar. Itu kebiasaan penduduk Kuba dari zaman dahulu. Karena Kuba ini Kuba, wilayah Kuba ini kan dekat dengan daerah perkebunan kurma, sehingga air mudah dijumpai. Beda dengan di daerah tengah-tengah Madinah. Tengah Madinah itu ya bebatuan. Kalau Kuba itu daerah pertanian, ada air dekat dengan perkebunan kurma. Maka kebiasaan penduduk Kuba itu adalah kalau buang hajat, mereka tidak istinjmar, tidak peper, tapi cebok dengan menggunakan air. Sehingga kalimat wal jam'u bainahuma afdal, mengumpulkan keduanya, menggabungkan istinja dan istinjmar digabungkan, ini lebih utama. Ini terjadi ya perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Karena memang yang paling disepakati itu adalah lebih utama menggunakan air jika air itu ada. Kemudian wal istijmaru yahsulu bil hijarati aw ma yaqumu maqamahuma min kulli tahirin mungkin mubahin. Dan istijmar atau bahasa Jawanya peper ini yahsulu bil hijarati bisa dilakukan dengan menggunakan batu. Aw ma yaqumu maqamahuma min kulli tahirin, ataupun apa saja yang bisa menggantikan kedudukannya, seperti ya apapun yang tahir, yang suci, mungkin bisa membersihkan, mubahin, dan sesuatu yang mubah, yang boleh. Kamanadilil waraqi, seperti manadil. Manadil itu jamak dari mindil. Kenapa mindil? Bukan mendil ya. Mendil itu kotoran kambing. Ini mindil. Mindil itu secara literal maknanya sapu tangan. Tapi kalimat kamanadilil waraq ini menjadi